Nabati saja disebut rajanya wali. Ini beliau menyebutnya Soekarno juga waliullah. Terakhir ada pernyataan Buya juga mengatakan bahwa Soekarno itu termasuk wali Allah. Mungkin bisa dijelaskan atau diklarifikasi Buya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang nggak sepakat Soekarno jadi wali? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membangun pesantren ini, mengembangkan pesantren ini sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat para masyayikh membangun pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin dimanapun anda berada, wali itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita gembar-gemborkan ketika tidak ada sesuatu yang sifatnya urgen. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang mengetahui wali kecuali sesama walinya. Misal contoh seperti Kiai Hamid Pasuruan bersama kalau tidak salah dengan Habib Hussein Jawa Barat, Jawa Tengah. Dikisahkan dulu waktu Habib Hussein undangan di Jawa Timur, ya, lalu bertemu dengan Kiai Hamid Pasuruan, dan di tempat itu Kiai Hamid memberikan cincin kepada Habib Hussein. Habib, ini cincinnya, dan ini ya kurang lebihnya bahasanya begini, ini eman-eman Habib kok dibuang. Apa kata Habib Hussein? Masya Allah, Kiai Hamid, Masya Allah, sesama walinya. Apa yang saya maksudkan, ceritanya adalah Habib Hussein pada waktu itu bosan dengan cincinnya, entah apa, dibuang ke laut. Dibuang ke laut di lain pulau, di lain kabupaten, di lain provinsi, dibuang misalkan di Jawa Tengah, itu ditangkap oleh Kiai Hamid Pasuruan. Dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, dilempar di sana, ditangkap di Jawa Timur. Itu salah satu karomah. Dan itu pun juga bukan menjadi patokan seorang waliullah. Kalau misalkan mau hebat-hebatan, mau dahsyat-dahsyatan, mau aneh-anehan, mungkin siapa itu Sai Baba yang keluar apa keberkahan pasir apa katanya itu dari tangannya, mungkin itu adalah wali. Mungkin kalau misalkan dibandingkan dengan si Nabati yang gurunya Razi katanya wali Ghaus, jadi rajanya kurang lebihnya mungkin kerajaannya atau pemimpin wali pada abad ini, mungkin Sai Baba lebih pemimpin lagi, lebih Ghaus lagi. Artinya kalau ada di atasnya Ghaus. Nah, ini salah satu pertimbangan untuk diketahui oleh para awam. Jangankan tidak mempunyai apa-apa, artinya tidak mempunyai tanda macam-macam, bisa berjalan di atas air pun, seorang wali itu harus patuh dan tunduk kepada syariah. Kecuali uzurnya adalah ketika lupa atau dia sedang tidur. Ini wali. Masya Allah. Jadi sekali lagi, ayo dihindari fatwa-fatwa, ceramah-ceramah yang sifatnya membingungkan terhadap umat. Anda telah berbicara di media sosial dan Anda telah membingungkan banyak umat. Kalau syukur-syukur tidak menyesatkan, kalau sampai menyesatkan, maka tanggung jawabnya luar biasa. Hati-hati, waspada, dan kita ikut ulama salafun saleh. Ulama terdahulu sangat hati-hati di dalam berbicara. Ketika ingin menentukan sesuatu yang sifatnya riskan, beliau mending tidak mengambil apapun, sikap apapun. Apalagi seperti sekarang
Ya kalau saya tidak begitu aneh, tidak begitu heran. Nabati saja disebut rajanya wali. Ini beliau menyebutnya Soekarno juga waliullah. Kalau ulil amri mungkin iya, tapi kalau waliullah, khalifatullah, masya Allah. Tapi pelan-pelan, jangan banter-banter bilang khalifah, nanti di demo. Astagfirullah, astagfirullah. Baik, itu mungkin saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada. Saya tidak akan menyangkal bahwa Soekarno itu wali, tidak akan menyangkal bahwa Nabati itu wali. Akan tapi jangan terlalu nyeleneh-nyeleneh sehingga merubah alur daripada syariat yang sudah diwariskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silahkan Anda mengatakan Soekarno wali, ya, itu adalah hak Anda. Dan sebagaimana Anda mengatakan juga sebagai backup Anda, mengatakan bahwasanya Anda tidak percaya, tidak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kita juga nggak percaya, juga nggak apa-apa. Dan Anda juga mengatakan Soekarno wali, juga tidak apa-apa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tanda-tanda wali Allah salah satunya dia tidak pernah merasa khawatir dengan dunia dan akhiratnya, dan tidak pernah merasa takut dengan apapun kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan Anda simak baik-baik videonya berikut ini supaya tidak dibilang hoax dan supaya tidak jauh-jauh kita disuruh tabayun terus. Masya Allah, saya juga berpesan kepada Anda, seberapa besar, seberapa tinggi nilainya tabayun dengan tergelincirnya akidah. Itu adalah pertanyaan dan PR besar untuk Anda semuanya yang minta tabayun-tabayun. Kita di Benteng Akidah hanya menyampaikan satu informasi untuk Anda klarifikasi, Anda perhatikan, dan Anda harus berhati-hati. Ini saja. Tidak harus Anda menerima apa yang kita sampaikan, tidak. Tapi paling tidak tampunglah ini sebagai bahan informasi, karena ini adalah azimat kita, keselamatan kita, yaitu akidah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kiai-kiai dulu berkumpul di Magelang. Seingat saya di Magelang ada dulu Mbah Dalhar dan banyak Hudori, seingat saya. Saya diceritakan oleh cucu beliau, Gus Ali, salah satu pemegang sanad Thariqah Syaziliyah. Saya ngambil sanad manaqib dan beberapa kitab Syaziliyah dari beliau, bahwa dulu Soekarno itu diberi gelar Waliul Amr. Terakhir ada pernyataan Buya juga mengatakan bahwa Soekarno itu termasuk wali Allah. Mungkin bisa dijelaskan atau diklarifikasi, Buya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang nggak sepakat Soekarno jadi wali? Nggak apa-apa. Tapi kiai-kiai dulu berkumpul di Magelang. Seingat saya di Magelang ada dulu Mbah Dalhar dan banyak Hudori, seingat saya. Saya diceritakan oleh cucu beliau, Gus Ali, salah satu pemegang sanad Thariqah Syaziliyah. Saya ngambil sanad manaqib dan beberapa kitab Syaziliyah dari beliau, tapi belum sempat ngambil bayat Syaziliyah dari beliau. Saya baru ngambil Syaziliyah dari yang lain. Nanti kalau waktu luang mungkin kita tabarukan dari ilmu beliau. Ya. Beliau cerita dan nunjukin foto-fotonya. Dulu ada Mbah Dalhar, ada macam-macam, itu banyak sekali. Dulu juga sama salah satu mursyid saya di Magelang, Mbah Yai Ahmad Halwani, mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Beliau anak dari Mbah Yai Nawawi. Ya, itu punya tarekat, punya pesantren besar dan memimpin thariqah. Beliau menceritakan ini, bahwa dulu Soekarno itu diberi gelar Waliul Amr, Khalifatullah. Ada gelarnya banyak, beberapa saya nggak hafal tuh ya. Nanti konfirmasi ke mereka, dan ada di surat-surat kabar lama. Pertemuan itu ulama. Saya mau tanya sama antum, menurut antum Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wali nggak? Lalu mereka mendoakan dan mendukung Bung Karno dan menyematkan Waliul Amr. Jadi wali itu jangan dibayangkan cuma wali ibadat, wali ma'rifat, ada wali imarah, wali kekuasaan. Ya.
Dan saya meyakini itu. Dan antum boleh beda sama saya, nggak ada masalah. Misalnya antum nih, saya kan dulu anti Soekarno. Lama Pak, 10 tahunan lebih. Anti Soekarno, jadi kalau sebut Soekarno langsung komunis aja dibela. Ternyata beliau bukan komunis, beliau membuat Nasakom. Nasakom itu sebuah falsafah, bukan falsafah gabungan Islam, komunisme, bukan. Beliau mengambil sisi baiknya. Saya punya guru mursyid namanya Abuya Hasan Basri. Dulu waktu sebelum tahun 2000 saya nanya, saya manggil beliau kadang Abuya Syekh Mursyid gitu ya. Abuya, apakah pernah bertemu Soekarno? Oh pernah. Itu gimana karismanya? Jangankan ketemu, Soekarno hanya berpidato lewat radio, se-Indonesia tenang. Guru mursyid kiai tenang Pak, semuanya ingin mendengar. Kiai aja ngomong belum tentu dengar begitu. Kira-kira dia siapa itu? Bukan dengan aji-aji ini dan itu Pak, enggak kuat aji-ajian itu. Antum baca wirid apa baca bawajiman apa kan beliau ini disebut membawa sesuatu di badannya, ya itu urusan dia lah. Enggak, emang Allah berikan kekuatan kata-kata pada Soekarno ya. Saya pun konfirmasi kepada beberapa syekh, apakah pandangan ini benar? Menurut beliau benar, tapi saya tidak boleh maksa antum tuh ya, nggak boleh maksa antum. Saya mau tanya nih, Ali wali Allah nggak? Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.